tadi, biar menguasai repertoar tari, menguasai teknik tari dengan benar, gitu kan. Nah, contohnya itu ya, Ibu ya. Jadi belajar nari biar kita nari benar kalau di sanggar. Tetapi berbeda ceritanya ini, Bu. Berbeda ketika seni tari kemudian masuk ke PAUD. Ketika tari masuk ke PAUD sebagai lembaga pendidikan yang umum, ya, pendidikan lembaga pendidikan umum, maka seni tari ini tidak lagi bercepi atau tidak lagi mempunyai tujuan agar anak pintar nari, tidak. Tetapi tujuan pembelajaran tari di PAUD itu adalah untuk mengembangkan potensi dan karakter anak melalui seni tari. Nah, inilah yang kemudian disampaikan dalam konsep pemfungsian seni, yaitu memanfaatkan seni sebagai media pendidikan untuk mengembangkan potensi dan karakter anak. Jadi pembelajaran tari di PAUD itu biar tidak bertujuan agar anak pintar nari, ya Pak. Tidak bertujuan agar anak itu suka nari, tidak. Tidak bertujuan agar anak itu menjadi seniman tari atau penari, tidak. Nah, ini contohnya ini foto yang bawah ini ya Ibu ya, anak-anak yang pakai pramuka. Nah, ini dulu penelitian saya mengenai penguatan karakter anak melalui ekstrakurikuler, melalui seni tari gitu. Nah, nih paspornya dulu. Ini ada, ini tarinya dilakukan secara berpasangan ya, dua orang A dan B. Penari A dan penari B ini gerakannya berbeda, dan mereka harus bisa untuk memadukan dua gerakan yang berbeda itu. Maka mereka harus bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Mereka harus bisa kerjasama dengan pasangannya untuk bisa memadukan dua gerakan yang berbeda itu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana tari dimanfaatkan sebagai media pengembangan karakter anak. Zoomi kita. Nah, anak tidak bisa nari, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan gitu. Anak tidak suka nari ya tidak apa-apa, tetapi kita perlu untuk memberikan kesempatan pada anak untuk beraktivitas fisik. Dipakai dulu bajunya, Kak. Kemudian untuk mengenal seni dan budayanya, termasuk juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kreatifnya nari. Misalnya tadi ya saya sampaikan apresiasi terhadap budaya. Nah, jadi mengenal ya tari-tari yang ada di Nusantara gitu. Kemudian aktivitas fisik ya, mengenal bagaimana tubuhnya bisa bergerak. Nah, kalau misalnya mau tari burung, tari burung itu kita bisa menirukan sayapnya dengan tangan, seolah-olah sedang terbang gitu. Kemudian kelinci ya, dengan gerakan melompat. Nah, ada aktivitas fisik di situ. Anak-anak mampu untuk berpikir, mampu untuk mengamati, meniru dan memperagakan apa yang kemudian dilihat atau dibayangkan. Termasuk juga mengembangkan potensi kreatifnya melalui tari ya. Tidak kemudian potensi kreatif yang dimaksudkan ini adalah kreativitas dalam membuat tari, tidak, tetapi lebih menekankan pada kemampuan berpikir, kemampuan bertindak, menghasilkan sebuah wujud ide itu, yang lebih ditekankan di situ. Mana plastiknya? Ya, nah sama halnya ibu-ibu ya dengan apa yang mungkin pernah kita alami atau yang sedang kita rasakan saat ini. Nah,
ibu-ibu ketika kecil ya, termasuk juga saya gitu kan, ketika kecil masih dengan orang tua itu, dulu kita pasti diberi tugas oleh orang tua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Saya analogikan seperti ini ya ibu-ibu ya. Kita dulu diminta oleh orang tua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Yo nyapu, ngepel gitu kan, asah-asah, membayi, nyetrika dan sebagainya. Termasuk juga mungkin sekarang ibu-ibu memberikan tugas-tugas itu kepada putra-putrinya. Nanti buang Nah, sampah. pertanyaannya untuk apa sih? Untuk apa sih orang tua kita dulu memberikan tugas pekerjaan rumah, dan untuk apa sekarang ibu-ibu memberikan tugas pekerjaan rumah pada putra-putrinya gitu? Apakah biar anak-anak kita nanti menjadi ibu rumah tangga, atau menjadi bapak rumah tangga, atau menjadi asisten rumah tangga misalnya? Kan tidak begitu, tetapi lebih menekankan pada karakter kemandirian dan tanggung jawab, kan begitu ya ibu-ibu ya. Tidak kemudian anak-anak kita beri tugas untuk nyetrika bajunya sendiri biar besok mereka punya usaha laundry misalnya, atau kita beri tugas anak-anak membersihkan rumah, nyapu biar besok jadi petugas DLH, kan nggak begitu, tetapi menanamkan kemandirian dan tanggung jawab terhadap anak. Ya sama seperti itu ibu-ibu ya, analoginya sama. Seni tari pun juga begitu. Seni tari diajarkan di PAUD ya, tidak agar anak menjadi penari, tidak agar anak kemudian pintar nari, tidak, tetapi salah satunya tadi menanamkan kemandirian, tanggung jawab ya, menguatkan kemampuan komunikasi ya, menguatkan karakter cinta budaya, sampai mengembangkan kemampuan kreatifnya gitu kan, melalui seni tari. Semakin banyak pembelajaran itu memberikan kesempatan pada anak untuk berpikir dan berkreasi, ya maka kemampuannya pun akan semakin berkembang gitu. Sebaliknya kalau tidak diberikan kesempatan itu, ya maka tidak akan berkembang karena tidak pernah dilatih gitu. Nah, maka pada hakikatnya menurut saya pendidikan itu memberikan kesempatan, ruang dan waktu pada anak untuk berpikir dan untuk bertindak. Nah, bertindak atau dalam konteks berkreasi ya, menciptakan sesuatu gitu. Nah, karena kalau berkreasi ya, menciptakan sesuatu dalam kreativitas pasti diawali dengan proses berpikir. Kan pada hakikatnya itu, semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak kita berikan kesempatan, akan semakin berkembang. Yang implikasinya kelak ketika dewasa anak bisa mempunyai kemampuan berpikir kreatif gitu. Nah, kalau kita baca lagi ibu, kompetensi atau kemampuan di abad 21 ya, ada kompetensi 4C ya ibu ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh orang-orang di abad 21, yaitu kompetensi 4C. Critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nah, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Nah, bagaimana untuk mengembangkannya? Ya melalui pembelajaran itu dengan memberikan kesempatan pada anak untuk berpikir, untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-temannya, termasuk juga berpikir kreatif. Gitu. Nah itu ya ibu ya. Jadi saya harap setelah ini tidak ada yang salah paham ya. Kita semua bisa memahami mengenai tujuan pembelajaran tari di PAUD itu seperti apa. Ya, sekali lagi anak nggak bisa nari ya nggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Atau misalnya nih sekarang saya tanya sama ibu-ibu ya, nah di sini nih ada 39. Nanti ibu-ibu cukup angkat tangan begini jawabnya ya, cukup angkat tangan begini. Nah, saya tanya nih ibu-ibu, dari 39 ini siapa saja ibu-ibu yang suka nari atau setidaknya pernah punya pengalaman menari? Ya. Nah, siapa saja nih ibu-ibu?
yang suka nari ya, atau punya hobi nari ya, atau setidaknya pernah punya pengalaman menari? Monggo Bu bisa raise hand begini. Nah, monggo bisa raise hand begini. Ada berapa ini? Ada baik, saya tunggu dulu sebentar ya. Meskipun mungkin menarinya sudah beberapa tahun yang lalu, tidak apa-apa. Yang penting setidaknya pernah punya pengalaman menari gitu. Entah itu dulu pernah ikut sanggar atau pernah pentas, ikut lomba gitu. Dulu terakhir waktu SMP Pak, ya tidak apa-apa gitu kan. Atau terakhir kemarin tahun lalu 17-an ya, gitu, monggo tidak apa ya. Nih ada 20 ya, 20 saya anggap 20 lah ini, 21, 22, 23 ya, 23 ya, 23. Wah, 24. Nah, oke. 24 ya sudah ya. Baik, terima kasih Ibu, boleh diturunkan lagi. 24 dari 39. 24 dari 39 ya, berarti sekitar 60% ya, 60%. Itu masih ada sekitar 15. Nah, pertanyaannya bukan pertanyaannya, asumsinya berarti kan 15 ibu-ibu di sini atau 40%-nya berarti kan mungkin tidak suka nari atau belum pernah punya pengalaman menari gitu. Ya sama kan dengan kondisi yang ada di kelas kita ya ibu-ibu ya, di kelas ibu-ibu maksud saya, di sekolah. Pasti tidak semua anak itu suka nari, pasti tidak semua anak itu pernah punya pengalaman menari ya, intinya belum tentu semuanya punya ketertarikan terhadap nari. Ya tidak perlu kita paksa ibu-ibu, tidak apa-apa. Tidak suka nari ya tidak apa-apa gitu kan, tidak perlu dipaksa. Mungkin dari 15 ini ibu-ibu mungkin hobinya mungkin volley gitu ya, olahraga gitu, atau nyanyi misalnya gitu kan macam-macam, tidak apa-apa ya. Nah, tetapi ibu-ibu kita tetap perlu memberikan kesempatan pada anak untuk beraktivitas fisik, memberikan kesempatan anak untuk berpikir, untuk mencoba ya, bereksplorasi atau berkreasi melalui seni tari. Nah, tidak kemudian agar anak bisa membuat tari, enggak, tetapi ketika anak bisa bergerak, misalnya sekarang temanya tentang hewan ya, hewan apapun lah yang kamu sukai gitu. Nanti mungkin ada yang pilih ayam, pilih kelinci, pilih harimau misalnya gitu, pilih ular. Nah, kemudian mereka bisa mengekspresikan, kalau burung itu sayapnya mengepak begini. Kalau kelinci itu melompat-lompat. Nah, kalau harimau itu seperti cakar begini gitu. Kalau ular itu begini, nanti mendesis gitu. Nah, ketika anak bisa mengekspresikan seperti itu, berarti kan anak mampu untuk berpikir. Apa yang dibayangkan ya, apa yang dipikirkan kemudian mampu untuk diekspresikan. Nah, itu yang lebih penting ibu-ibu. Artinya anak sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir, mempunyai kemampuan untuk berimajinasi, kemudian mempunyai kemampuan untuk menyampaikan ide, saya ingin begini, itu idenya pokoknya begini, kemudian mempraktikkan atau mengekspresikannya dengan gerakan. Itu yang lebih penting ibu-ibu. Masalah kemudian gerakannya wagu, lucu, atau misalnya kok kaku, ya udah apa-apa, biarin aja, ya memang kan anak beda-beda. Tapi itu tadi ya, kemampuan berpikirnya itu yang lebih penting. Oke, begitu ya ibu-ibu ya. Nah, saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Kemudian ibu-ibu selanjutnya ini adalah beberapa tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran tari di PAUD. Nah, ini saya tuliskan beberapa saja. Nah, ibu-ibu bisa menambahkan dari berbagai sumber yang lain, tidak hanya seperti ini ya, dan pasti akan banyak pendapat-pendapat ya yang berbeda. Nah, ini bisa saling melengkapi saja gitu.
Ini beberapa di antaranya. Kemudian ini adalah karakteristik ya. Selanjutnya karakteristik gerak untuk anak. Ini saya simpulkan dari hasil penelitian dan pengalaman saya, Ibu. Bukan berarti ini sudah benar atau sudah pasti begini, tidak ya. Nah, silakan Ibu boleh mengkritisi. Ibu boleh berpendapat. Jadi apa yang saya sampaikan tidak kemudian langsung dianggap wah sudah pasti benar, itu udah tidak begitu. Ya, silakan Ibu boleh mengkritisi, boleh berpendapat. Kalau menurut Ibu tidak sesuai, ya sampaikan saja, tidak apa-apa ya. Di sini kita kan berdiskusi ya, saling bertukar pemikiran dan pengalaman gitu. Pak, menurut saya tidak seperti itu. Wah, ya tidak apa-apa, monggo kan. Ya. Tidak harus setuju dengan apa yang saya sampaikan. Nah, yang pertama itu Ibu, karakteristik gerak anak itu pasti bertema. Ya, tadi saya sampaikan ya, bertema. Bisa itu berhubungan dengan tema alam, tema dengan kehidupan manusia, ataupun tema yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Ya, tema-tema religi gitu. Tapi intinya pasti bertema. Nah, kemudian yang kedua, gerakannya pasti diawali dari menirukan. Misalnya tadi kelinci, ya menirukan kelinci lompat, terus burung, menirukan burung terbang. Itu pasti diawali dari menirukan gerak yang anak-anak pahami atau anak-anak pernah lihat, atau anak-anak bayangkan. Itu pasti diawali dari gerak meniru. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan musik yang gembira. Nah, maksudnya ini itu menggunakan lagu-lagu yang sesuai dengan perkembangan anak. Karena lagu ini tidak hanya sebagai musik tari ya, tetapi juga perlu ada nilai pendidikan yang disampaikan. Maka saya sebenarnya tidak setuju Ibu ketika untuk anak-anak kok menggunakan lagu-lagu dangdutan gitu. Nah, saya nggak setuju itu. Banyak kok lagu yang bisa kita gunakan ya, lagu anak, lagu daerah, lagu-lagu religi ya, sholawatan bagi yang muslim. Bisa kok, kenapa harus menggunakan lagu-lagu dangdut yang nggak jelas gitu. Nah, intinya Ibu, kita bisa menggunakan lagu-lagu yang sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian durasi sekitar 5 menit. Nah, ini kalau menurut saya Ibu, pembelajaran di kelas ini maksimal ya, durasi tarinya maksimal 5 menit itu sudah cukup Ibu. Sudah cukup itu 5 menit ya. 3 sampai 5 menit lah. Nah, itu. Nah, berbeda halnya kalau misalnya kita ikut lomba. Nah, kalau ikut lomba kan ada juknis, petunjuk teknis lomba. Nah, petunjuknya menyampaikan berapa menit? 7 menit misalnya. Ya kita ikuti 7 menit. Tapi kalau untuk pembelajaran di kelas 3 sampai 5 menit ini sudah cukup. Kemudian tidak banyak ragam gerak, sekitar 5 sampai 6 dengan pengulangan. Nah, ketika ibu-ibu membuat tari untuk anak, kalau misal gerak dari awal sampai akhir kok beda semua, ganti terus, nah itu justru yang kurang baik gitu ya, kurang bagus itu. Anak-anak menjadi susah untuk memahami. Nah, misal 4 atau 5 ragam misalnya, kemudian diulang 2 kali, nah itu kan sudah jadi 10 ya. Nah, sudah cukup itu. Anak-anak akan lebih mudah untuk mengikuti dan memahami. Nah, nanti beberapa materi praktik diantaranya nanti akan saya upload ya, nanti di Spada. Silakan nanti bisa ibu-ibu uji coba di sekolah. Ya, ini kira-kira sudah bisa diikuti belum? Apakah ada bagian yang sulit gitu? Nah, tidak apa-apa, nanti disampaikan saja ya. Gitu. Dan kemudian untuk pembelajaran tari di PAUD ini sebaiknya dilakukan dalam tari kelompok. Tari kelompok. Nah, seperti apa tari kelompok itu? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya. Mengapa tari kelompok? Nah, salah satunya ini Ibu, mengembangkan kemampuan sosial anak ini ya, poin nomor 3. Kemampuan sosial, komunikasi, kolaborasi, kerjasama ya. Nah, maka ya perlu anak-anak diberikan kesempatan dalam sebuah kelompok gitu.
untuk bersosialisasi. Nah, itu. Kemudian Ibu, karena tari ini merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik motorik, ya maka tentu berhubungan dengan kemampuan motorik anak, ya. Dan ini bisa juga menjadi stimulus untuk mengembangkan kemampuan motorik, ya, baik kasar maupun halus, gitu. Lalu yang terakhir ini beberapa ragam kegiatan tari bagi anak. Nah, misalnya apresiasi, ini bisa melihat, kemudian menirukan, ya, ibu-ibu menampilkan video tari apa, kemudian anak menirukan, atau mungkin diperagakan di depan, kemudian anak-anak menirukan, itu. Lalu kreativitas, ini merupakan tingkatan tertinggi dalam pembelajaran seni. Nah, intinya adalah menciptakan, menghasilkan sesuatu, baik itu tari, musik, drama, ya. Dan juga bisa pembelajaran tari ini disampaikan dalam bentuk improvisasi, menari secara spontan, gitu. Nah, misalnya disampaikan dalam bentuk permainan, ya, permainan play and pause, misalnya menari, nanti ketika musik berhenti kemudian mematung, nah, itu nanti play lagi, gitu. Atau permainan rasa siaga, gitu. Nah, ini nanti ya pada pertemuan selanjutnya nanti saya sampaikan, gitu. Ya, jadi tidak selalu Ibu langsung ya belajar nari, apalagi dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Nah, itu sebaiknya tidak seperti itu ya Ibu ya, tapi bisa diawali dulu mungkin dengan permainan atau mungkin dengan melihat, gitu. Baik, itu ya Ibu yang saya sampaikan di awal ini mengenai paradigma pendidikan seni. Masih ada waktu ya 10 menit lah ya, nanti yang 5 menit bisa untuk istirahat dulu ya sebelum melanjutkan ke kuliah selanjutnya. Silakan Ibu-ibu, monggo, mungkin ada yang mau diceritakan, mau cerita pengalamannya boleh, gitu ya. Nah, mau bertanya ya boleh ya, tidak harus bertanya Ibu ya, cerita boleh lah. Nah, cerita pengalamannya tentang pengalamannya dalam menari, pengalamannya dalam pembelajaran, gitu. Boleh, silakan. Monggo Ibu-ibu. Bu Retno, monggo Bu Retno. Oke Pak, ini di lembaga kami itu ada salah satu anak itu kemarin kan ada nari acara Gimpaudi gitu, terus kita menampilkan anak-anak untuk tampil nari. Ada salah satu anak itu memang benar-benar tidak mau ikut kegiatan nari atau senam atau kegiatan yang tentang kesenian itu Pak. Nah, itu bagaimana cara kita memotivasi anak agar anak itu bisa bisa mengikuti kegiatan nari atau kegiatan seni lainnya Pak? Oke, ya, tidak mau sama sekali ya Bu ya nari ya, tidak mau ikut, nyanyi ya tidak mau ikut, gitu ya Bu ya, gambar tidak mau ikut, gitu ya. Mungkin yang pertama memang tidak suka, gitu kan, mungkin sukanya olahraga atau mungkin sukanya merancang, gitu kan, merancang balok atau bagaimana, gitu. Nah, ya ini hanya pendapat saya ya, Ibu juga yang lain bisa bertukar pengalaman lah, gitu. Kalau sepengalaman saya Bu, itu bisa diberi motivasi, misalnya apa kamu nggak mau ikut teman-temanmu misalnya tampil, gitu. Atau misalnya ketika diberi contoh, misalnya ketika tampil nanti pakai pakaian, pakai kostum begitu ya. Nah, lalu nanti bareng-bareng dengan teman-teman ya, ditonton orang banyak, gitu kan. Nah, mungkin begitu Bu ya, bisa diberikan motivasi semacam itu, gitu kan. Nah, kalau misalnya diberikan reward, nah ini yang juga perlu hati-hati ya Ibu ya. Pemberian reward ini, pemberian hadiah ini juga perlu dipertimbangkan, gitu kan. Jangan sampai malah pemberian reward ini menjadi ketergantungan, gitu.
Tapi kalau misalnya memang perlu atau misalnya kok masih dalam tahap yang wajar, misalnya diberikan reward misalnya bintang atau mungkin makanan gitu kan, atau mungkin diberikan kenang-kenangan kalau itu masih dalam tahap yang wajar tidak masalah gitu. Tapi sekali lagi Bu, menurut saya kalau misalnya kok memang benar-benar tidak mau ya Bu ya, entah itu takut, malu gitu kan, mungkin sebenarnya punya potensi ya, misalnya gambar, nah gambarnya bagus, tapi tidak mau kalau gambar itu dipajang atau dilihat oleh orang banyak gitu. Ya sudah sih Bu, sebenarnya tidak perlu kemudian harus kita langsung paksakan gitu ya, tapi mungkin secara bertahap bisa didekati, kenapa tidak mau gitu kan, apakah tidak mau bareng-bareng dengan teman-temannya gitu. Bisa juga Bu, kita dalam menggarap tari itu kita juga bisa tadi menggunakan properti atau alat-alat gitu. Mungkin ketika anak dipegangi alat, misalnya pegangi tongkat atau stick misalnya ya gitu, dia akan merasa lebih percaya diri gitu, karena ada sesuatu yang digenggam, dipegang, nah gitu, daripada tidak pegang apa-apa kemudian mungkin merasa minder gitu. Itu kan kadang juga ada yang begitu. Nah, bisa ya Bu ya, misalnya pakai payung gitu, atau pakai sulak atau pakai kain. Nah kan ada sesuatu yang dipegang, maka kalau menurut saya itu secara tidak sadar itu sudah menjadi kekuatan tambahan gitu ya, tidak lagi fokusnya tangan saya harus bagaimana gitu, tapi tangannya ya sudah, nah tangannya misalnya sudah menggenggam, kalau menggenggam sudah pasti begini gitu. Nah, tinggal nanti ditata geraknya, nah, ditaruh di belakang aja tidak apa-apa ya, kalau misalnya sudah mau aktivitas, nah kita taruh belakang aja biar sambil latihan gitu. Mungkin begitu Ibu ya, tadi satu bisa secara halus motivasi, kemudian mungkin bisa memanfaatkan benda atau properti apa yang sekiranya mungkin dia sukai atau yang mungkin bisa kita manfaatkan sebagai properti tari. Saya kira begitu Bu Tadi siapa ya? Bu Retno ya, nah, tadi Bu Retno itu. Jadi Bapak, terima kasih. Gitu ya Bu ya. Nah, monggo Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak apa-apa Ibu ya, tidak harus kemudian saya gitu, dukun kayak tim. Izin bertanya Pak. Ya, izin bertanya Pak, ini apa cara mendeteksi anak yang punya bakat menari itu gimana ya Pak? Di tempat kami sudah mencoba mengajak anak untuk merangsang dengan mengajak menari, mengajak bergerak, tapi ternyata anak itu tidak mau. Nah, suatu saat kami pas ada pementasan itu ternyata dia itu terlihat sangat berbakat gitu loh Pak. Loh, kenapa kok dari dulu itu kok nggak kelihatan gitu loh. Jadi gimana sebaiknya untuk bisa mendeteksi anak-anak yang punya kemampuan seperti itu. Baik, itu aja. Siap. Wah, ini menarik sekali ya Bu Kun ya. Memang unik ya Bu ya, anak-anak ini tidak kemudian selalu yang punya ciri-ciri begitu itu senang nari, tidak. Kalau sepengamatan saya Bu, biasanya ya kalau yang disetelkan video tari itu duduknya paling depan atau yang benar-benar serius mengamati, itu bisa jadi indikator pertama kalau anak mempunyai minat terhadap tari gitu. Kemudian yang kedua, ketika mendengarkan musik kemudian secara refleks dia akan bergerak entah apapun itu gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah indikator gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini memang yang biasanya kalau kalau sudah masuk ke pembelajaran ya, ke teknis, ini yang biasanya cerewet. Nah, entah cerewet banyak tanya atau mungkin ya intinya banyak berkomunikasi lah, entah itu dengan guru maupun yang mungkin seolah-olah ngajari teman-temannya gitu. Nah, ini juga bisa menjadi indikator ya. Nah, tapi tadi ya sekali lagi Bu ya, ini tidak kemudian pasti begitu, enggak gitu. Ada yang kadang tadi Bu pun sampaikan malu-malu, tapi ternyata ketika mau pentas atau persiapan loh kok ternyata bagus gitu kan. Nah,
Nah itu Bu, jadi kalau saya dulu ketika saya masih ngajar SD SMP gitu, ketika saya ngajar itu pasti saya rolling barisannya, jadi nggak yang depan terus, tapi saya rolling, yang belakang minta maju, nanti rolling. Lah dari situ saya bisa mengamati ini anak-anak ini sebenarnya mereka bagaimana ya responnya terhadap pembelajaran gitu. Nah jadi mungkin Ibu bisa ya Bu ya, ketika sedang main-main gitu kan, nah bisa sambil di rolling, yuk yang belakang maju. Nah nanti Ibu bisa sambil mengamati. Nah ini yang bagian depan ini bagaimana, nanti ganti anak lagi seperti apa gitu Bu. Nah dan kemudian ibu-ibu tidak, tadi saya sampaikan ya, tidak harus pembelajaran tari itu kemudian langsung kita nari, anak-anak menirukan, anak-anak tirukan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tidak perlu begitu ibu-ibu. Bisa kita awali dulu dari nonton. Nah, mungkin Bukun ini dari mana Bukun? Tanya Bu. Dari Temanggung Pak. Nah, Temanggung. Terakhir sekali di Temanggung. Nah misalnya nonton jaranan ya Bu ya. Nah nonton jaranan atau Temanggung apa itu Bangilun ya Bu ya, di Kledung ya. Nonton dulu lah gitu, yang mungkin anak-anak pernah lihat atau yang anak-anak sukai gitu kan. Nah, nonton, kemudian setelah itu bisa kita beri properti tadi, nah kita ajak main dulu gitu ya. Jadi tidak langsung kita kondisikan anak-anak untuk siap menirukan, tapi udah kita ajak main dulu, kita ajak nonton dulu. Nah, biar secara tidak langsung kita mendasari anak-anak ini loh, nanti kita akan misalnya akan nari begini ya kan, kita akan menari jaranan. Saya kira begitu ya Bukun ya. Terima kasih ya. Mohon maaf mungkin kalau misalnya ada yang berbeda dengan ibu-ibu atau mungkin ada yang kurang sesuai ya. Nah, mohon maaf, silakan Ibu tambahkan Bu ya. Itu. Monggo Bu. Nah, jangan tanya terus ya Bu ya, nanti saya malah pusing ditanyain terus gitu kan. Nah monggo lah cerita gitu ya, pengalaman gitu, monggo. Ini ada dari Bu Rifda. Ya ini ya pengalamannya Bu Rifda ini ya, menonton langsung ya tidak apa-apa ya, kalau ada kesempatan menonton langsung ya ini lebih baik ya Ibu ya. Motivasinya untuk mencoba nari. Nah oke, ini pengalaman dari Bu Rifda, terima kasih. Nah kalau nggak bisa nonton langsung ya tadi lewat video kan, sekarang kan sudah mudah ya, kita cari di YouTube gitu. Nah tadi Ibu mungkin sedikit lagi tadi saya tambahkan mengenai penggunaan properti tadi ya. Penggunaan properti Ibu ini juga bisa menjadi strategi untuk mengatasi mungkin anak-anak yang masih cukup lemah di bagian tangan. Bisa juga ini menjadi ide ibu-ibu untuk mengembangkan sebuah gerakan. Tadi misalnya pakai tongkat ya, tongkat atau stick, atau mungkin pedang-pedangan, atau mungkin pakai bendera gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan properti keras gitu, atau properti lunak. Ya, properti keras tadi misalnya sulak, sapu, stick. Kalau yang lunak ya rumbai-rumbai, kain. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu. Nah, kalau anak laki-laki biasanya kita berikan properti keras, mereka akan lebih pede gitu, daripada misalnya pegang sampur. Nah, itu ya. Ini bisa juga jadi strategi. Dan kalau sudah pegang properti, ya tadi kan sudah pasti kan menggenggam, kan pasti menggenggam bentuknya gini, menggenggam. Tidak mungkin nanti menggenggam ada yang bentuknya begini, gitu kan, tidak ada. Kalau sudah menggenggam ya sudah. Nah ini jadi sudah tidak mikir lagi tangannya ini gerakannya mau bagaimana, tinggal kita menata geraknya gitu saja. Baik, begitu ya ibu semua. Nah, untuk pertemuan hari ini ibu-ibu masih ada waktu sedikit, bisa untuk istirahat ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih.